Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Rida. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Sipil. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang pengairan pasang surut. Nah, pokok bahasan yang akan saya bahas adalah pengairan pasang surut yang bersumber dari bendungan. Mari kita simak saja videonya. Cekidot. Oke, definisi bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air. Dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tiling, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan. Perbedaan bendungan dan bendung. Bendung weir adalah struktur bendungan berkepala rendah, low head dam, yang berfungsi untuk menaikkan muka air dan biasanya terdapat di sungai. Dan kemudian bendungan atau waduk dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang disertai peralatan hidromekanik, yaitu berupa pintu-pintu dan katup termasuk alat penggerak dan kontrolnya, yang berfungsi untuk pengendalian banjir maupun pengendalian air untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Operasi bendungan. A. Operasi balance atau unus balance adalah untuk operasi keseimbangan air. B. Pintu pengambilan. Pintu pengambilan digunakan untuk PLTA dan atau air baku dan irigasi. Pintu pengambilan. 1. Pintu pengambilan untuk PLTA dan atau air baku. 2. Pintu pengambilan untuk irigasi. 3. Hollow jet valve HGV. 4. Pintu pelimpah. 5. Pintu darurat atau emergency release. Bagian bendungan beserta sistematisnya. Badan bendungan, body of dams, adalah tubuh bendungan yang berfungsi sebagai penghalang air. 2. Pondasi adalah bagian dari bendungan yang berfungsi untuk menjaga kokohnya bendungan. 3. Pintu air atau gates digunakan untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran air di saluran baik yang terbuka maupun tertutup. Bangunan pelimpah atau spillway adalah bangunan beserta instalasinya untuk mengalirkan air banjir yang masuk ke dalam waduk agar tidak membahayakan keamanan bendungan. 5. Kanal digunakan untuk menampung limpahan air ketika curah hujan tinggi. Reservoir digunakan untuk menampung atau menerima limpahan air dari bendungan. Stilin basin memiliki fungsi yang sama dengan energi dissipator. Stilin basin berfungsi sebagai menahan energi dari air yang turun dari bendungan. Katup fungsinya sama dengan pintu air biasa, hanya dapat menahan tekanan yang lebih tinggi atau pipa air, pipa pesat, dan terowongan tekan. Drainase galeri digunakan sebagai alat pembangkit listrik pada bangunan. Pada sistem kerja bendungan, yaitu pertama bendungan dibangun pada sebuah sungai ataupun lembah di antara pegunungan. 2. Dinding bendungan dibangun untuk menahan aliran sehingga terkumpul bila luas disebut waduk. Dan direncanakan dengan perhitungan curah hujan, aliran air sungai yang mengalir kepada bendungan yang ingin dibuat. 3. Pada dinding bendungan terdapat pintu-pintu air yang bisa diatur pembukaan atau penutupannya. Karena air di bendungan dapat pasang surut dari hilir ke hulu dan bisa diatur pintu-pintu airnya. 4. Pintu-pintu air dibuka atau ditutup sesuai dengan kebutuhan. Manfaat bendungan yaitu sebagai penyediaan air irigasi, penyediaan air baku, industri, air minum, dan lain-lain, pembangkit listrik, pengendalian banjir, pemeliharaan sungai atau penggelontoran, dan lain-lain. Kesimpulan, bendungan atau waduk dilengkapi dengan bangunan-bangunan yang disertai peralatan hidromekanik yaitu berupa pintu-pintu dan katup termasuk alat penggerak dan kontrolnya. Berfungsi untuk pengendalian banjir maupun pengendalian air untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, dan lain-lain. Itu saja kawan-kawan yang dapat saya sampaikan dalam pokok pembahasan pengairan pasang surut ini. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih, silakan nonton, subscribe, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.